Kok kakak udah rapi aja? Mau kerja part time lagi? Iya, mumpung sekarang lagi weekend, lagi libur, lumayan kan buat nambah-nambah tabungan? Ya ampun kakak, emang kakak nggak capek kerja tiap hari? Ini itu weekend, dan weekend itu waktunya untuk beristirahat. Nanti kasihan lo badan kakak kalau diforsir terus. Bismillah aja ya yuk. Pokoknya kamu doain terus supaya kakak ini bisa sehat terus, bisa kuat. Supaya kakak bisa kerja tiap hari. Dan nanti kalau uang kakak udah kekumpul, tabungannya udah banyak nih. Kakak bisa biayain kamu kuliah sampai lulus. Terus ibu juga nggak perlu kerja lagi. Dan insya Allah kalau ada rezeki, kakak pengen beli rumah yang nyaman dan bagus buat kita bertiga. Amin. Ayo doain semoga kakak sehat selalu, semoga rezeki kakak selalu dilancarkan, dan kakak selalu dilindungin sama Allah. Tapi inget ya kak, cari rezeki itu emang perlu, tapi istirahat itu lebih penting. Jadi kalau badan kakak udah mulai nggak enak, kakak udah mulai sakit, kakak harus banget istirahat biar nggak sakit. Oke? Iya, adikku sayang. Kamu tuh perhatian banget deh. Makasih ya doanya ya. Ini sih nggak ada apa-apanya sama pengorbanan kakak buat aku sama ibu. Kayaknya sampai kapanpun aku nggak akan bisa balas budi sama kebaikan kakak. Pun Ayu, kamu ngomong apa sih balas budi, balas budi? Kamu jangan pernah mikir kayak gitu. Denger ya, yang namanya keluarga itu memang harus saling membantu dan harus ikhlas. Kakak ikhlas kok kerja kayak gini. Dan kakak udah sering bilang kan, bahagianya kamu, bahagianya ibu, itu bahagianya kakak juga. Aku sayang banget sama kakak. Oh, kok bisa sih aku dapet kakak sebaik Kak Adis? Mulai nih keluar lebaynya. Makasih ya. Ya udah, kakak berangkat kerja dulu ya. Oke. Hati-hati ya kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kak, silakan brosurnya. Ih, lama banget sih. Sorry. Papasya janjian sama Mbak Michelle. Kan jadi keringetan gini nih, lu lihat tuh keringetan. Banyak banget kan keringetnya. Iya tahu cincinnya mahal, cincinnya bagus. Iya dong. Bentar ya. Berapa karat ini ya? Bagus kan? Bagus. Sebenarnya siapa sih dia? Sultan dari mana sih? Ih, kok ngomongnya gitu sih? Udah, jangan bahas aku terus. Mana orangnya? Belum datang. Belum, nanti dia datang. Kapan? Jam berapa? Katanya mau kesini mau kenalin. Iya, nanti bakal aku kenalin kok orangnya yang mana. Kita kan kesini mau bahas masalah kamu. Sejak kapan? Kamu kan Ih, telepon aku mau ngenalin tunangan kamu, bukan bahas masalah aku. Apaan sih? ya abisnya kamu kan kemarin cerita katanya kisah cinta kamu itu complicated. Kenapa sih? Cerita dong. Ya, gitulah. Jadi aku ada
suka sama seseorang. Terus orang itu malah merasa aku dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Maksudnya? Beda gimana? Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Terus dia merasa hubungan kita nggak akan pernah bisa berhasil. Aku udah coba buat bujuk dia. Aku udah coba buat perjuangin ke dia. Aku jelasin ke dia. Tapi gitu. Dia tetap nggak mau. Tetap nolak. Padahal belum juga dicoba. Ya siapa tahu kan, kisah cinta aku sama dia bisa berakhir bahagia. Nah ini nih, itu kamu bisa ngomong kayak gitu. Pasya, aku tuh udah kenal sama kamu belasan tahun. Dan Pasya yang aku kenal, itu tuh gak gampang nyerah. Ya aku juga nggak mau nyerah, Shell. Cuman Syah, mungkin omongan aku ini terdengar klise. Tapi yang namanya cinta itu perlu diperjuangin. Kalau kamu udah cinta sama dia dan yakin, perjuangin cinta kamu. Yang namanya kebahagiaan itu nggak bisa kita dapat kalau kita cuma diem dan menyerah sama keadaan. sebenarnya Sepertinya Pak Pasha benar-benar udah lupain perasaannya ke aku. Apa aku ini egois? Kenapa aku masih aja sedih lihat Pak Pasha sama Mbak Michelle? Padahal aku udah nolak cinta Pak Pasha karena sadar kalau aku ini nggak pantas untuk dia. Tapi kalau lihat mereka mesra kayak tadi, hatiku rasanya hancur, sakit. Aku cemburu lihat mereka berdua. setelah semua yang saya lewatin sama kamu, saya sadar akan satu hal. Bahwa saya suka sama kamu, Adisti. Saya tahu, kamu deketin anak saya supaya derajat kamu naik kan? Harusnya kamu tuh sadar diri siapa kamu sebenarnya. Jangan pernah mimpi kalau kamu tuh pantas buat anak saya. Ternyata sesakit ini rasanya mencintai seseorang yang gak mungkin bisa kita miliki. Aku harus bisa ngelupain Pak Pasha dan mendoakan supaya dia bahagia dengan Mbak Michelle. Sedalam apapun cinta yang aku rasakan sama Pak Pasha, tetap aja gak akan pernah bisa merubah kenyataan kalau aku dan Pak Pasha memang gak ditakdirkan untuk bersama. Nanti kalau sudah ada feedback, saya kabar secepatnya. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Adisti. Apa dia kelihatan sedih kayak gitu? Apa ada masalah lagi?
biar saya bantu kamu. Kenapa Pak Reno bisa ada di sini? Seharusnya saya yang nanya sama kamu, Dis. Kamu ngapain nangis di pinggir jalan kayak gini? Apa yang terjadi sama kamu? Saya nggak apa-apa kok, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa cerita sama saya, biar saya antar kamu pulang ya. Sebenarnya kamu kenapa sih, Dis? Baru kali ini saya ngeliat kamu menangis sampai sesedih ini. Andai aja, saya bisa jadi satu-satunya orang yang mampu menghapus semua kesedihan kamu. Makasih ya udah anterin saya. Maaf saya ngerepotin lagi. Nggak apa-apa, Dis. Malah saya nggak tenang kalau melihat kamu pulang sendirian dalam keadaan kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu sungkan. Sekarang gimana? Kamu udah ngerasain apa? Kamu bisa kok ngeluapin semua beban pikiran kamu, semua kesedihan kamu sama saya. Ya siapa tahu dengan cara seperti itu, kamu bisa sedikit lega. Jujur, saya lagi ngerasa bingung harus gimana. Bapak pernah nggak ngerasain suka sama seseorang, tapi Bapak berusaha untuk menyangkal perasaan itu? Sampai akhirnya malah jadi sakit dan hancur. Itu yang saya rasain sekarang. Apa yang kamu maksud itu, Pasha, Dis? Sampai sedalam inikah perasaan kamu buat dia? Mungkin omongan aku ini terdengar klise, tapi yang namanya cinta itu perlu diperjuangin. Kalau kamu udah cinta sama dia dan yakin, perjuangin cinta kamu. Yang namanya kebahagiaan itu nggak bisa kita dapat kalau kita cuma diem dan menyerah sama keadaan. Iya ya, bener apa kata Michelle. Kebahagiaan itu gak mungkin gue dapat kalau gue cuma diem dan pasrah. Gue harus mengejarnya. Tapi gue khawatir, gimana kalau Adisti malah menjauh dari gue dan malah dia minta resign. Enggak. Gue yakin kalau Adisti lihat perjuangan gue dan gue bisa meyakinkan perasaan cinta gue ke dia, gue yakin Adisti nggak akan ngejauh dari gue. Gue harus buktiin ke Adisti kalau gue benar-benar cinta sama dia. Terima kasih ya Pak, udah nganterin saya sampai rumah. Dan terima kasih juga udah dengerin sedikit curhatan saya tadi. Dis, saya tahu kok gimana rasanya. Maksudnya? Yang tadi kamu tanyain sama saya di mobil. Apa saya pernah menyangkal perasaan cinta saya sama seseorang? Ya, Dis. Saya pernah menyangkal perasaan saya sendiri. Dan saya juga tahu gimana pedihnya mencintai orang diam-diam. Rasanya sakit, Dis. Saya nggak nyangka seorang Pak Reno pernah mencintai seseorang sedalam itu.
Reno, dia ngapain di sini? Belakangan ini, kok mereka makin deket ya? Apa mereka berdua saling suka? Andai aja orang itu tahu, pasti dia bakalan ngerasa orang paling beruntung. Karena dicintai dengan seseorang yang benar-benar baik, seperti Pak Reno. Orang itu kamu, Dis. Kalau emang Adisti lebih milih Reno daripada gue, harusnya gue bisa ikhlasin dia sama Reno. Sepupu gue sendiri.